Pak Sri. Pas Surti menangis. Nah, itu salah satu dari panitia. Ada yang Panitia gitu ya? Iya, Dari panitia ada yang teriak. Surti menangis. Wah, pokoknya ada yang teriak di itu. Burung merak juga pun bunyi. Di situ ada burung merak juga ya? Ada burung merak juga. Jadi dengeran kalau ada burung merak bunyi kan nanti ada something. Selamat malam semuanya. Kembali lagi di Peter Bincang Misteri. Gimana Rama? Kabarnya balik lagi kita nih. Baik banget Dim. Kamu gimana Dim? Alhamdulillah. Sip ya. Alhamdulillah sip. Aman lah ya. Kita juga ketemu sih setiap hari. Oh iya. Buat apa? Ini cuma ini aja ya. Basa-basi Chat aja ya. Chat biar kelihatan keren. Mungkin kita tos dulu biar nggak selek ya. Gimana tuh? Tos gini Pak. Tos anak. Oh iya, anak sekarang. Gara-gara koron ya. Corona kan harus anti apa? Anti apa yang lucu? Anti air. Anti air bisa. Oke. Rama. Ya, gimana Dim? Kemarin kita udah bahas soal makrab. Oh iya, katanya kita mau lanjutin ya. Lanjutin part 2 Part 2. Jadi kemarin makrab tuh lumayan pecah tuh. Pecah ya lumayan. Kita berapa hari tuh? 4 hari udah 300 view. Lumayan buat yang baru kayak kita ya Dim ya. Dan juga tuh denger-denger 295-nya aku itu. Akun potong itu di mas 1 dimasuk sampai di mas 290. Juga katanya juga di komen-komen banyak yang lanjut dong Kak. Walaupun cuma satu sih. Tapi kita pura-pura banyak aja. Kelihatan keren ya. Keren. Nah. Serius nih. Serius. Kemarin kita udah nggak bisa serius deh. Susah ya. Kita udah bahas makrab tahun 2018 minggu kemarin. Ya, ditonton juga ya di channel ini. Iya. Ini adalah part keduanya. Jadi ini adalah makrab di tahun 2019. Jadi kita waktu itu panitia ya Dim ya. Kita sebagai panitia ada mahasiswa baru, pesertanya itu adalah tahun 2019 ya. 2019 benar banget. Anak-anak 2019 itu baru masuk. Biasalah langsung makrab lagi, langsung ada kejadian lagi ternyata. Makrab tuh nggak cuma sampai di kemarin tuh. Ada terus emang kayaknya makrab memang identik dengan yang soalnya mungkin kita kembali ke tempatnya mereka sih. Ada ikatan lah ya. Tapi bukan ikatan cinta. Mas Al gimana ini? Oke. Ya, langsung aja obrolin. Gimana nih, Rama? Dimulai dari mana? Jadi pengalaman kita nih ya. Iya, pengalaman kita nih. Kita bareng-bareng. Jadi yang pertama ini awalnya sih bukan dari kita ya Dim ya. Pertama dari temen inisialnya P. Atau perlu disebut nggak ya? Perlu sih, itu termasuk tim dari kita juga. Termasuk tim ya soalnya. P atau Pendu. Aduh. Pendu. Ya. Namanya Pandu. Teman kita namanya Pandu. Dia juga tapi bukan peserta sih. Bukan panitia ya. Bukan, jadi dia cuma tamu. Padahal yang enggak diharapin sih sebenarnya. Kayak kita datang nih. Kasihan dah, telepon aja lah gitu kan. Iya, meramaikan. Jadi dia datang ke sana kan. Ke mana ya kalau boleh tahu kita? Akrabnya iya lupa. Jadi kita tuh di bukan kok Rendalis, ada yang kemarin ya. Panginyongan. Itu lokasi di Cilongok. Dan jadi Panginyongan itu tempat apa ya Dim ya? Tempat kayak apa ya? Dia ada cottage-nya juga. Cottage kayak hotel lah sebenarnya. Ada apa yang tempat kita buat kumpul tuh? Pendopo, ada zoo-nya juga sih, semi zoo ya. Iya sih, ada ular, ada buaya lagi di situ. Buayanya salah satu kameramen kita adalah buaya. Nanti kalian ada kok lihat. Iya. Nanti kita perkenalkan. Nah, di Panginyongan itu apa ya, banyak spotnya, jadi kita bisa pakai Panginyongan itu secara bebas ya. Enggak bebas sih. Nah, sebenarnya ada aturannya, banyak space maksudnya. Banyak space ya. Jadi ada yang buat pendopo buat kita kumpul, terus ada cottage untuk peserta bobo untuk UKS juga ada. UKS ya, kita pinjam salah satu buat UKS ya. Ada lapangan buat nge-games, ada lumayan luas ya, sehektar apa ya? Enggak tahu tuh. Aku kemarin ngukur sampai pakai penggaris enggak sih? Aku ngukurnya pakai jengkal. si sulit. Nah, gitu. Ada kuda juga. Iya. Iya, itu kuda. Itu sebenarnya kuda disewain enggak sih? Sewa per pijakan. Dari per kuda itu udah 40.000. Mahal juga ya. Lumayan mahal. Cuma orang-orang yang tertentu yang bisa naik kuda itu. Kayak apa tuh? Ya
belum nemu siapa. Belum dapat ya? Belum dapat. Ya, ganti aku. Oh iya. Nah, udah itu. Panginyongan tuh tempatnya begitu. Bagus sih ya, Dim. Bagus sih. Bagus. Pemandangannya oke. Tapi perjalanan ke sana lumayan sulit. Ekstrim. Ya. Lumayan sulit. Soalnya pertama kita harus sewa truk kan. Truk tentara kalau maksudnya. Iya, soalnya yang pertama mesti kuat. Kalau kita pakai truk-truk yang pasir, kayu sapi itu kan takutnya kalau pas nanjak malah turun. Terbang. Backflip. Nah, disitulah. Jadi kita bawa truk tentara dan beberapa panitia ada yang naik motor, yang naik mobil. Kita sampai itu di sana. Awal-awal lumayan lama ya. Sejam aja dia. 45 menit lah. 45 hari. Kalau jalan ya. Jalan 45 hari ya. 45 menit kita sampai sana. Kita masuk ke cerita langsung ya. Tadi udah bahas si P ini malah pendu, iya malah kepotong. Ya kita jelasin dulu sih biar jelas si tempatnya seperti biar tahu apa view-nya. Jadi settingnya si teman-teman bisa membayangkan gak sih kayak bisa lebih kayak terbawa ke Panginyongan. Iya betul. Terus mulai dari Pandu ya berarti ya. Kita Pandu. Jadi si Pandu ini salah satu tamu sih. Dia nggak ikut panitia, dia ke situ cuma datang main, mau lihat. 90 lah ya. Salah satu tadi. 90. Iya. Kan nggak tahu soalnya berapa. Iya. Salah satu tamu di situ kita telepon, dia datang. Ya, sini aja main gitu. Ngeramein lah ya. Ngeramein aja walaupun tidak rame. Tidak terlalu ramai ada dia ya. Iya, tapi nggak apa-apa lah. Awalnya itu si Pandu ini kita telepon, dia sempat bingung mau datang apa enggak. Dia emang suka gimana ya? Kalau disuruh tuh nggak datang. Nah, tapi kalau disuruh datang. Mengecewakan loh, sering. Iya, sering kayak harap-harap cemas kita kan. Ya udahlah, nggak apa-apa lah ya, kita apa ya, nothing tulus aja lah. Nothing tulus lah. Datangnya alhamdulillah, nggak datangnya alhamdulillah. Iya. Jadi makanan kita lebih. Ya jadi Pandu datang tuh. Pandu datang nih. Nah, tempat makrab kita kan agak jauh tuh dari pintu masuk kan ya, Dim ya. Jadi agak ada perjalanannya. Jadi harus jalan. Mobil parkir kan nggak bisa masuk situ ya. Parkir di parkiran depan. Iya, jadi dari depan kita masuk ke situ ada lumayan jalan kaki lumayan lah ya. Ya 5 menit lah. Ya, situlah. Habis itu kita si Pandu ini datang nih. Si Pandu datang. Dari jauh tuh dia udah agak panik nih. Panik nggak di disco lagi ya. Panik ada disco. Udah kemarin nggak lucu lagi kalau dikeluarin. Panik terus. Udah mulai panik. Aku tanyain kenapa. Ada apa Nduk? Kenapa? Ya. Di sebelah situ ada rumah nggak sih? Iya rumah tapi kayak cuma gubuk nggak sih? Yang di dekat kelapa ya? Iya. Jadi ada pohon kelapa di situ ya teman-teman kalau mau tahu. Ada pohon kelapa, terus ada gubuk, terus ada sapi, kambing gitu jadi satu. Kandang-kandang ya. Nah, si Pandu ini ternyata ngerasa aneh. Di situ rasanya ramai banget tuh. Kayak ada orang di situ. Itu padahal sore ya? Sore, ya kan dia kan datangnya sore kan. Jam aja ya? Jam 4 kali ya. Jam 4:30 ya. Udah mau maghrib sih. Iya, udah mau maghrib. Nah, mulai maghrib dia datang, ternyata dia lihat kayak ada keluarga di situ. Kayak apa ya? Keluarga tak kasat mata. Iya mungkin. Karena kan di situ nggak ada apa-apa. Ya apa main keluarga di situ kan gubuk. Kita yang nongkrong main gitar di situ kan sih? Iya, yang kita baru ada acara, habis itu kita nongkrong. Nah, jadi ada gubuk di situ, si Pandu ini kayak lihat kok ada keluarga di situ. Siapa kayak gitu kan. Tapi dia agak aneh, makanya dia lari di situ, dia mulai takut. Nah, setelah aku tanyain, "Oh, ada keluarga, Nduk?" "Iya kok. Rame banget gitu." Mana ada keluarga hidupnya di kandang. Dia berarti keluarga tuh anaknya berapa dia? Nggak tahu, si Pandu ini nggak jelasin. Kalau anaknya 2 tuh KB. KPPI. Terus lanjut lagi. Habis itu si Pandu ini mulai panik, dia lari ke kita kan, cerita. Tapi si Pandu tuh kayak udah kerasa kalau sebenarnya itu bukan orang. Oh, dia kayak tahu ini nggak mungkin lah ada rumah di sini. Masa keluarga di tempat wisata juga kan? Aneh kan? Aneh juga kan? Iya, aneh banget. Jadi si Pandu ini udah mulai kerasa, dia udah mikir kayaknya ini bukan orang deh, bukan keluarga deh. Ini kayaknya makhluk lain.
Nah jadi di situ Pandu udah mulai kerasa dia udah panik, dia udah mau pulang. Jangan pulang dulu. Mending kamu di sini bareng-bareng sama kita. Ikut acara kita. Nggak apa-apa, kamu nggak masalah, kamu bukan panitia itu nggak masalah. Selama dia nggak ganggu acara loh ya. Tapi lumayan ganggu sih. Lumayan ganggu dikit. Nah, hanya dia di situ. Dia nginep di situ. Gitu. Nah, karena maghrib mungkin ya. Mau maghrib itu mulai ada kejanggalan lagi. Karena padahal si Pandu itu di sore ya. Sore mau maghrib apa ya? Sore pun udah mulai. Iya. Sore. Nah jadi kan itu si Pandu datang kan kita udah selesai tuh acara sore ya. Ya. Benar kan? Acara outbound itu ya. Acara outbound dan lain-lain. Ada yang ngisi dari dosen gak sih? Iya. Dosen ngisi. Iya kayak ceramah aja lah dikit kayak gitu kan. Tanya-tanya tentang prodi kita gitu. Situ selesai itu ada lagi nih temanku mau beres-beres lah. Beres-beres prepare lah. Iya, mau beres-beres. Naro tempat-tempatnya. Ya, ngatur tempat lah. Nah, posisi ini aku di pendopo. Kamu di pendopo. Nah, pendopo sama kamar ini agak jauh kan, lumayan gitu kan. Jadi tuh pendopo tuh apa ya? Pendopo tuh ada di bagian bawah dan si kamar-kamar cottage ini tuh agak ke atas sedikit. Jadi ada turunnya dulu. Iya, ada turunnya. Habis itu aku posisi di pendopo. Temanku ini ada yang bilang, "Loh, bukannya kamu di sana tadi ya?" Nah, di sini mulai tak tanyain kenapa. Temanku ini misalnya N. Teman aja ya, jangan disebutin ya. Karena ini privacy mungkin ya. Jangan. Temanku ini inisialnya N. Si N ini pas habis keluar kamar, dia kan lihat ke lapangan tuh. Ya. Ada lapangan tuh. Jadi kita disediain lapangan juga di depan cottage itu ya. Iya. Jadi kita disediain lapangan juga buat apa sih ya? Acara sih ya sebenarnya. Itu udah pelayanan dari sana gitu ya. Buat kumpul ya. Jadi pas si N ini keluar dari kamar, dia mau ke pendopo. Ternyata dia lihat aku lagi kayak beres-beres dim. Kayak lagi likuri lah ya pada zamannya. Tapi kenapa di lapangan beresin apa sih? Rumput kan? Ngapa sapi ya? Aneh ya. Terus habis itu si N ini lihat terus manggil aku, Ram. Tapi dia si yang dipanggil ini nggak nengok sama sekali. Betul bukan kamu ya? Nah kan posisinya aku di pendopo waktu itu. Jadi kan mungkin yang dilihat ini tuh kayak kembaran nggak sih? Kembaran lagi ya? Kembaran, iya kayak kembaran gitu. Jadi si N ini tuh lihat aku dipanggil-panggil nggak nengok sama sekali. Habis itu si N ini akhirnya udahlah, mungkin si Rama lagi beresin apa lagi gitu. Pusing lah ya. Udah biarin aja. Setelah sampai di pendopo ketemu aku, padahal arahnya tuh beda nih. Jadi berlawanan ya. Jadi yang si sosok ini tadi jalannya ke sana, pendoponya sebelah sana lah. Iya. Gampangnya mempermudah. Jadi si N ini jalan ke sini, lihat aku. Loh, kamu di sini, Ram? Ya emang dari di sini kan habis acara selesai, ngangkut barang, bersihin apa sih sound, gulung karpet itu kan. Of the ship nggak tuh? Hah? Sound of the ship? Enggak dong. Bukan ya? Harusnya dong. Ya kan aku kan divisinya kan waktu itu kan ATP ya. ATP. Kalau kamu apa sih jadi? Aku PDD. Selamanya adalah PDD dekorasi foto gitulah ya. Video gitu. Jadi waktu itu aku gulung-gulung karpet. Jadi itu job deskku adalah penjunjungannya usung lah ya. Jadi glidik lah ya. bayaran. Ya udahlah gitu. Bayar dengan sun. Lanjut lagi. Habis itu udah mulai di situ. Nah, si N ini udah mulai panik. Aduh, tadi aku lihat tuh siapa gitu. Kalau bukan Rama gitu kan. Terus aku tanya, "Lah mukanya kayak gimana?" Mukanya tuh bener-bener sama kayak kamu, Ram. Wagu-wagunya mirip ya. Wagu-wagunya mirip, jelek-jeleknya mirip gitu lah pokoknya. Bener-bener aku lihat kamu gitu. Ya. Nah, ada yang lihat dia nggak selain kamu? Nggak ada, posisinya aku habis dari kamar kayak gitu. Nganu kali orang lain kayak gitu. Coba dicek sana ada orang nggak? Ternyata nggak ada di sama sekali. Ternyata emang dari tadi tuh kosong ya. Kosong emang. Ya emang kita tuh pusatnya tuh kayak pusat kegiatannya di sini nih. Iya. Nah kamar di sebelah sini dan sini tuh emang nggak ada kegiatan sama sekali. Dan ngapain juga panitia ke situ Ki? Kayaknya tuh kabut banget, nggak ada kerjaan. Padahal di situ kan kita udah ada kerjaan sendiri tuh. Semua udah dibagi ngapain
ya mulai aneh di situ. Aku udah mulai ngerasa wah itu kenapa juga nggak beres. Tahun kemarin juga udah nggak beres, tahunnya kan lebih fun lah ya, kita cari tempat yang aman. Padahal kayak dilihat aman ya di ya aman selayaknya wisatawan, wisata aman. Jadi kayak wisata banget, tapi kok ternyata ya ada aja sih. Di tempat wisata manapun mesti ada ya, tapi tinggal mau menampakkan eksistensinya atau enggak gitu. Nah, itu cerita yang soal kembaran itu ya, soal lihat kamu ya. Nah, ada kejadian juga yang janggal yang aku pun merasakan langsung sih. Direct loh, aku juga merasakan. Jadi tuh sih ada bunyi handy talkie. Walkie talkie kali. HT ya bener. Bener itu kayak dari HT ke HT gitu. Hati. Betul. Boleh lah lumayan. Handy talkie itu. Nah, handy talkie itu kan kita dibagiin nih. Setiap divisi ya. Ada beberapa handy talkie dibagiin setiap divisi. Jadi kita untuk komunikasi enak tuh. Karena tempatnya kan lumayan gede tuh ya. Nah, si handy talkie ini kan ada channelnya. Channelnya. Ada banyak ya, 12 apa 13 gitu ya. 12 kalau nggak salah. Iya. Terus nah, kita pakai channel 11 kalau nggak salah situ. Iya. 11, kita pakai channel 11. Nah, di situ udah tuh kita pakai aman kan, emang dari outbound kita udah pakai. Dari pagi itu nggak ada masalah sama sekali ya. Nih komunikasi untuk gimana nih di grup sini udah selesai belum? Di bawah udah belum. Nah, kan kita kan soalnya kan ada yang di bawah, ada di. Soalnya emang benar-benar luas banget. Luas hatiku untuk kamu lah. Ya gitu. Iya. Nah, untuk komunikasi itu aman sebenarnya dari pagi. Oke nih, HT ini nggak rusak, udah teruji klinis lah ya. Iya. Kalau rusak nggak kita sewa dong. Iya. Nyewa juga lumayan mahal juga ya. Mahal, soalnya lumayan mahal satu ini ya lumayan lah ya. Bisa buat beli rumah lah. Kucing. Nah, HT ini di suatu sore atau malam. Waktu itu sebelum pensi atau habis pensi lah. Ya, kan malam kita ada pensi dulu tuh. Iya. Malam ada pensi, kita senang-senang pensi selesai. Ini kita istirahat kan. Udah masing-masing masuk ke kamar sendiri-sendiri, terus masing-masing ke tongkrongan sendiri-sendiri tuh. Iya. Ke bareng situ. Nah, si HT ini kan sebenarnya disebar tuh per divisi. Nah, tapi kita lagi nongkrong, kita satuin tuh. Iya, satuin. Taruh. Tiba-tiba ada yang bunyi. Iya. Bunyinya apa tuh? Bunyinya itu jadi kayak orang minta tolong. Lapar mungkin ya. Aku lapar. Ya, harusnya kamu ya gitu. Nah, jadi di sini HT ini kan tadinya kan disebar, satuin, pas disatuin ternyata ada yang minta tolong. Minta tolongnya kayak sakit gitu. Tolongnya juga ekstrim ya, enggak yang kayak ekstrim enggak sih? Tolong, itu enggak. Kayak, tolong nih kita kan kita pikirannya kan tolongnya mungkin dia bocor bannya atau mogok atau motornya diserempet atau kecelakaan gitu kan. Kan mikirnya ke situ kan. Kita kan positif thinking aja, mungkin ada orang bawa hati juga di mana di sekitar situlah, butuh bantuan tapi nggak ada orang, terus dia ngacak aja cari frekuensi, cari bantuan lah coba gitu. Nah, terus janggalnya tuh kalau minta tolong kan ya direct ya tolong dan juga jelas dia minta apa, tapi semakin didengar kok semakin aneh ya. Semakin ya sih, jadi semakin didengar tuh semakin kayak tolong kayak merintih gitu. Iya, kayak tolong kayak orang sakit ya. Cewek lagi ya. Pertama kita positif thinking, ini tolong orang ini mah mogok ini mah. Kok lama ini hampir sejam apa? Iya, terus sejam dia minta tolong. Kita balesin juga tuh kan. Di mana kenapa? Tapi kayak kamu di mana? Dengan siapa? bukan itu. Nah, kita balas-balasin dia nggak jawab nggak jawab, tetap tolong aja. Jadi kayak si cewek minta tolong kayak dia kesakitan, apa dia tersesat kali ya, bisa atau minta tolong sebenarnya nggak apa-apa kalau misalnya dia Budi Doremi ya, tolong. Bukan. Nah, di situ tuh mulai ngerinya hampir 1 jam dia tolong terus nggak capek ya. Nggak capek. Nah, suaranya tuh cewek kayak sedih gitu sih. Tolong. Nah, waktu kita coba dicari frekuensi lain,
pas di frekuensi lain sempat ada sekali, ada juga sekali 2 kali terus hilang kayak gitu juga. Kita ke frekuensi 11 lagi, ada lagi. Nah, kita juga sempet sempet curiga juga. Pikirannya ini anak pasti ada salah satu divisi nih yang jahil lah. Kita, siapa ini? Nah, udah semuanya kumpulin nih, dikumpulin lah, masih bunyi juga. Jadi mulai bukan salah satu dari kita. Bukan kita. Nah, habis itu kan sempat tanya ke satpam ya. Nah, pas kita tanya ke satpam, Pak coba deh, kita frekuensinya sama nggak nih? Terus ternyata pas dicek, enggak mas, saya pakai frekuensi ya kita 3 lah misalnya. Ini beda banget mas, jauh juga gitu. Terus siapa yang minta tolong? Siapa yang minta tolong? Siapa yang merintih? Siapa yang lagi kesusahan itu? Kita masih sampai sekarang belum tahu. Mulai itu kita nggak pakai hati. Udahlah kayaknya matiin aja. Udah kayaknya cukup sih hati. Malah jadi nakutin pakai hati, bukan komunikasi. Jadi panik, mesti semua jadi panik, mesti semua jadi parno. Jadi gimana ya? Tolonglah siapa yang minta tolong komen aja. Kalau orang komen, kalau hantu jangan komen. Janganlah. Takut gitu. Agak creepy ya. Nah, lanjut lagi nih. Selesai itu HT. Jadi kita matiin. Bodo amat lah. Kita cas akhirnya udahlah, matiin semua. Terus aja selesai. Nah, ini kamu katanya melihat sesosok. Nah, pakai baju kayak baju windbreaker gitu. Jaket. Kayak bisa lah kalian bayangin kayak orang naik gunung pakai jaket tebel gitu. Yang warna-warni biasanya merah, biru, kuning. Biru ya. Iya biasanya ya. Jadi waktu itu kan aku lagi duduk sama si Dimas nih. Si Dimas lagi ngedit video buat teaser kali ya. Teaser dari Makrab ini. Jadi acara dari pagi sampai malam dia buat. Kita setel di nanti pensi. Ceritanya. Habis itu kamu tuh mau ngambil liquid apa ya? Liquid. Iya kayaknya liquid. Itu kamu masih nge-vape ya? Vape masih ada uang lah. Masih ada uang. Sekarang kan miskin. Akustik aja ya. Akustik sekarang. Rokok elektrik akustik. Sekarang miskin banget nih. Berarti kan kita kaya. Subscriber semakin banyak. Jangan gitu dong kamu. Enggak baik itu. Kita tolonglah. Pure konten. Kita pure berkarya ini, balas dengan karya pokoknya. Untuk uang mah nanti. Kamu satu. Hah? Balik lagi ke cerita. Tadi kamu ngambil liquid. Nah, jadi kan aku kan liquidmu di tas. Di tas, ya. Di tas UKS atau di mana? Iya, jadi semua panitia itu kan mesti bawa barang-barang sendiri kan. Jadi mereka taruh. Kalau barangku sih di celana. Barang lain itu. Handphone. Oh, handphone. Iya kan lain maksudnya. Lain. Iya. Jadi semua panitia itu ngumpulin tasnya di UKS ya. Alhamdulillah waktu itu tuh nggak ada yang ngeluh sakit jadi. Iya. Bener-bener nggak ada yang ngeluh sakit, nggak ada yang. Hatiku dikit sih. Hah? Hatiku dikit. Masalah lain, jangan. Habis itu si peserta dan panitia ini alhamdulillah sehat semua. Nggak ada apa-apa selama pingsan pilek tah. Covid lah. Belum ada. Belum ada. Iya. Nanti. Jadi akhirnya kita taruh barang-barangnya tuh semua di UKS. Ya. Karena UKS gak dipakai sih. Ini kita taruh di sana. Ini kita fungsikan sebagai tempat barang-barang. Iya. Sana. Terus habis itu malam itu kita jam berapa ya? 10-11 ya. Ya udah lumayan malam itu. Udah lumayan malam. 11. Aku lagi ngobrol sama Dimas. Dim bentar aku ambil liquid dulu ya. Itu sana aku lanjutin ngedit. Dia ngajak iya bentar. Sendirian kamu ya maksudnya? Sendiri. Nah, kan aku tadi udah bilang nih antara pendopo sampai kamar ada lumayan jarak. Iya. Karena agak jauh gitu. Nah, di sekitar jadi posisinya kamar apa jauh pendopo. Ya. Iya kan? Nah, di jalan antara kamar ini itu kan nggak ada penerangan ya. Iya, sepi kayak, kan. Bener kayak penerangannya itu emang cuma di spot itu doang. Jadi di spot potet sendiri. Iya, potet sendiri. Dan lampunya kan nggak terang ya di meja. Nggak terang. Nggak pakai itu kali ya? Apa? Philip. Oh iya, Philip ICU. Terus lagi. Habis itu, nah kita jalan. Aku jalan ke kamar. Waktu aku lihat UKS itu kan ada jendela tuh dari luar kan ada jendela. Aku lihat UKS, aduh, udah pada tidur. Nggak enak ya. Nggak enak, ya kan. Takutnya nginjek apa kan? Kepalanya. takut siapa tahu terinjaknya. Iya. Ya kan takut nginjek orang, terus posisi tas juga di belakang banget.
dan orang-orang pada tidur di sini, jadi aku usah kayak nanti aja lah ngerokok dulu, minta temen, masih miskin sih, ada duit tapi kan nggak ngerokok. Oh iya. Situ aku jalan. Nah, cottage ini kan di tengah-tengahnya ada Pulau Jawa. Ada sela-sela itu. Ada sela-selanya. Jadi celah. Jadi di atas cottage ini ada lapangan. Ya. Halaman sih sebenarnya, bukan lapangan. Iya, halaman cottage-nya. Jadi itu ada kayak halaman, terus ada ya rumput gitulah, halaman buat duduk-duduk itu bisa sih sebenarnya. Jadi keluar cottage halaman gitu. Iya. Nah, di antara sela-sela ini kita bisa ngelihat kamar yang di atas. Ya. Kamar yang di atas itu. Jadi kita fungsikan kamar itu sebagai kamar peserta ya, peserta, tempat tidur buat maba. 3 atau 4 kamar ya di situ. Nah, itu aku mulai ngerasa nggak enak di situ. Jadi aku jalan ternyata pas lihat ke arah, karena kan ya ngecek ya, dilihat ya, namanya orang jalan kan lihat aja ya nggak sengaja kan. Aku ngecek ini ternyata di depan kamar panitia, di depan kamar peserta yang cowok itu ada orang lagi duduk terus pakai jaket windbreaker warna biru, kulitnya pucat tapi nggak kelihatan muka dia. Jadi kayak windbreaker itu apa ya? Dilinding ya. Dilinding apa ya? Digulung digulung Jawa tenan nih. Jadi digulung agak kalau mereka nggak bisa digulung bro, ditarik, disredet lah ya. Bahasa kerennya disredet lah ya. Jadi gitu. Ditarik dikit. Nah ini kan kulit kan kelihatan. Terus muka sini kan, sebelah sini kan kelihatan ya. Samar-samar ya. Terus rambut, pala tuh kelihatan. Jadi itu dia cowok atau cewek? Kayak cowok. Jadi bentuknya cowok. Terus dia tuh duduk diem. Terus lututnya ditekuk ini. Oh berarti kayak meringkuk gitu ya? Bener meringkuk. Kayak meringkuk gitu. Terus aku lihat tuh agak lama. Ya. Kayak kok diem aja gitu kan. Nah aku mikirnya wah peserta ada yang nggak beres nih. Sakit atau galau? Nah mata hati kan kita nggak tahu. Ya. Aku liatin tapi kok diem. Kalau orang normal kan ya mesti gitu goyang lah apa. Kalau nggak pun ya kayak ngapain kayak gitu kan di luar sendirian kan memang itu waktunya buat tidur, istirahat ya tidur. Udah pasti harusnya capek sih, harus tidur sih. Capek, malah keluar pakai windbreaker terus sama ditekuk kakinya. Nah, aku kan penasaran tuh. Kenapa? Akhirnya aku balik ke pendopo lagi. Aku minta temenin ya. Yuk, itu kayaknya ada peserta yang keluar deh. Itu kayaknya apanya keluar? Orangnya. Iya. Habis itu kayaknya ada peserta keluar deh. Coba dilihat yuk kayak gitu. Aku penasaran kenapa gitu loh dia di situ. Ya habis itu aku datang ke sana, deketin kamar itu, ternyata memang nggak ada apa-apa di depannya itu nggak ada apa-apa. Di depannya nggak ada apa-apa, cuma ada sepatu para peserta, sama ada kursi gitu. Jadi di depan cottage ada kursi gitu, buat duduk gitu aja sih. Lah, nah itu mulai peserta ada yang pakai windbreaker itu nggak? Nah setelah aku tahu ternyata emang nggak ada di. Kamu selidiki ternyata nggak ada. Cowok juga. Itu emang itu kan jaket cowok ya. Iya. Jadi kan aku tanyanya yang ke cowok sih, yang ke cewek aku nggak tanya. Cewek pun kayaknya kebanyakan juga pakai kerudung nggak sih? Iya sih. Iya kan. Islami ya. Islami banget. Kayaknya juga nggak mungkin juga kalau cewek. Jadi aku tanyanya ke anak cowok. Kamu udah mencoba mendekati dia? Udah aku deketin dari pendopo. Jadi kan aku ke pendopo dulu, minta temenin, terus aku ke kamar itu. Ternyata emang nggak ada apa-apa. Nggak punya di situ. Kenapa ya? Kok banyak hal janggal. Kok gini lagi loh? Kenapa setiap aku ikut makan ada yang kayak gini? Kayak gitu loh, dia aneh. Kenapa sih? Kok aku terus gitu loh? Iya. Kenapa aku terus? Mungkin kamu apa ya? Sering berbuat nakal. Gak tahu sih, kurang sholat sih mungkin sih. Iya. Iya, ya mungkin gitu sih, mungkin imannya lemah kali ya. Tapi kan
katanya semakin kuat iman malah semakin diuji ya. Nah takutnya kalau misal aku lihatnya yang lebih menggila lagi nah kan nggak berani kan, ekstrim lagi kan. Habis itu akhirnya udahlah aku balik lagi ke pendopo. Nah di situ kan pendopo masih rame ya itu ya, masih pada iya masih pada apa ya, kita kan dan selesai dari itu, kita setelah pensi kita kan istirahat di pendopo, kita nongkrong lah sama teman-teman, ngobrol-ngobrol, ada yang main gitar juga, denger apa nyanyi bareng lah. Nyanyi. Nah, kita juga nyanyi kan lumayan berisik tuh, lumayan berisik. Ya tahu lah ya, orang banyak muda kan. lah ya. Dengerin apa kita gitar-gitaran bareng, kita sempet tuh ditegur tuh sama satpam ya. Satpam apa penjaga situ sih ya? Ya enggak beda tipis lah satpam. Ya sama lah penjaga. Penjatpam mungkin ya dirangkap aja penjaga satpam ya, batuk gitu. Satpam apa dijagain cuy? Kan dia tugasnya jagain. Penjaga atau satpam lah. Iya. Penjaga di situ datengin kita. Nah di situ kita ditegur tuh sama satpam tuh, didatengin sama penjaga sama satpam. Mas tolong jangan keras-keras itu, takutnya apa ada yang keganggu gitu. Nah kita kan pikirnya keganggu kan orang ya, apa satpamnya yang keganggu apa gimana. Nah ternyata nanti dulu kita masih nggak mudeng, masih cuek aja tuh. Cuek bodo amat lah orang main gitar main gitar kok nggak boleh. Ini lagi have fun kok, kita udah bayar juga kan. Nah, agak sedikit arogan sih situ. Mau seberapa sih musik doang kan. Kita nggak memperhatikan tuh ada yang ganggu, nggak mikir sampai segitunya, sampai kesana. Padahal aku pun udah lihat ya. Iya tapi aku nggak, ya udahlah anak-anak ini gitu kan. Akhirnya setelah itu nah kita pas di lagu terakhir nih, apa sih ya, Surti. Oh iya Surti. Iya. Kita lagi senang-senangnya dengerin lagu itu. Surti menangis. Iya pas nah pas Surti menangis. Nah itu salah satu dari panitia. Ada yang panitia gitu ya. Iya. Dari panitia ada yang teriak. Pokoknya ada yang teriak di itu. Burung merak pun bunyi. Di situ ada burung merak juga ya. Ada burung merak juga. Jadi dengeran kalau ada burung merak bunyi kan nanti ada something. Aku nggak tahu sih kalau burung merak. Kalau gagaknya. Nah itu antara gagak atau merak. Di sini kan kita nggak tahu. Nah kalau burung gagak tuh morotin misalnya tuh. Kok gagak Muhammad? Oh iya kan. Iya betul. Di situ si antara gagak atau si merak ini. Merak. Bunyi itu. Bunyi. Wah kayak gitu kan. Sekali langsung yang sana teriak. Dari kamar panitia yang teriak. Wah, suara cewek cewek panitia teman kita cewek. Nah menurut itu kita berhenti semua gitu. Kenapa? Apa tuh cuy? Ternyata ada yang lari ya. Kita lari ke sana. Nyamperin. Ternyata ada yang masuk atau surupan. Jadi kayaknya ini deh apa buktinya karmanya nggak ada loh. Iya jadi dia apa ya menampakkan keberadaannya. Jadi kita ngejreng malam nyampe jam 1 kalau salah. Itu kejadian jam 1 kalau salah. Jam 1 ya lumayan malam juga. Kita juga agak bodoh sih. Berisik-berisik di alam sampai jam 1. Enggak mikirin yang lain. Yang lain ini maksudnya yang itu yang sana iya. Penghuni yang beda dimensi kan. Iya. Nah, itu mulai ada teriakan dari kamar panitia. Teriakan lumayan kenceng, kita datengin. Kita udah berusaha tuh. Salah satu panitia kita ada yang mencoba salah dua. Iya. Mencoba untuk menetralisir bermediasi dengan mas-mas penunggu di sana ya. Iya. Dengan gerakan-gerakan yang mas ya kan. Insya Allah sembuh gitu kan ya. Insya Allah lah ya. Insya Allah kan belum pasti biasanya kan. Udah segimana mungkin lah udah dicoba dengan trik-trik makin ya trik-trik yang pokoknya kita nggak tahu lah itu tahu itu. Kita aja pun kayak
betul nggak nih? Mempertanyakan sebenarnya kita juga mempertanyakan ini bisa nggak bisa. Tapi ya misalnya kayak kalau bisa ya bilang bisa, kalau enggak ya enggak lah. Jadi takutnya dia semakin tersiksa kalau kamu begitu kan. Gitu malah. Kamu nih ngapain sih kayak gitu kan, jawaban juga bingung juga ya dia. Takutnya yang dalam semakin marah kan. Iya sih. Kamu apa ini JKT48 atau gimana gini kan. Nah, akhirnya dari panitia tuh menyerah, udahlah. Ini bukan ranah kita, bukan ranah aja, bukan bidang kita nggak bisa lah, kita nggak bisa kayak gini. Jadi salah satu dari kita ngubungin si Pak Kajim atau satpam dulu. Iya, dulu tuh satpam menghubungi orang pemuka agama. Iya, di situlah orang-orang di sekitar situ yang tahu nah, goib. Di situ satpam si Pak, ya benar, satpam sama Bapak ini, Pak Haji ini. Emang haji? Kayak haji sih. Iya. Pak Kajim ini datang. Kajim apa sih? Kajim apa ya? Di sini Kajim tuh kayak orang yang pinter lah. Pinter agama lah. Oh. Ya enggak sih sebenarnya? Enggak tahu kamu. Itu pembantu penghulu. Oh, Pak Kajim tuh pembantu. Salah apa kiai aja lah, kita sebutnya kiai aja lah. Pak Ustadz. Nah, Pak Ustadz. Gimana nih Pak Ustadz? Tidak tahu. Nah, saya juga menyerah. Pak Ustadz datang, terus coba mengobati, akhirnya sembuh, dia tenang, lumayan tenang. Pas ditanyain dia nggak tahu, badan berat, terus tiba-tiba kayak ada cowok yang datengin aku, terus masuk gitu aja. Ini si cowok yang pakai jaket biru tadi itu ya, bisa jadi mungkin ya, soalnya kan mungkin dia ada, soalnya kan iya ya kayak rentetan gitu nggak sih? Iya, jadi kayak ada alurnya loh. Benar. Aku merinding sumpah. Aku apa ya, masuk lagi ke flashback ke sana loh. Jadi alurnya ada. Nah, di situ mulailah kepanikan. Panik masal. Jadi di sana parno semua. Ketakutan semua. Pertama nggak ada yang bisa nyembuhin. Kedua emang nggak ada yang bisa gimana ya? Lihat, mungkin mereka ada yang bisa lihat, tapi kan merasain bingung, panik semua. Akhirnya aku inisiatif nih, pergi ke UKS. Soalnya ada panitia yang tidur di situ juga kan. Nah, ini nih menurutku paling anjing banget sih ini sih. Gara-gara pas aku buka kamar panitia, pas yang panitia di dalam itu bangun, dia teriak, langsung dia lihat, Ram, tolong tutup pintunya dong, tapi sama agak nangis gitu, kayak apa ya, bahasa Jawanya mimpi. Iya, kayak mau menangis lah, kayak matanya udah kayak berkaca-kaca, terus lihat aku, Ram tolong tutup pintunya, aku nggak berani. Nah itu aku masih nggak sadar tuh, bahkan aku di situ cuma mau ngecek kan, makanya ini orang di dalam nih pada panik enggak gitu. Ternyata pas tutup, Ram, tolong tutup pintu kamarnya. Aku masuk, aku tutup pintu kamarnya. Ternyata pas aku tanya, kamu kenapa nangis? Gak punya uang? Bukan. Ternyata pas aku tanyain, Ram, kok kamu buka pintu kamar, tapi kamu juga lari-lari di belakang? Gimana? Jadi pas aku buka pintu kamar, ada aku juga yang lagi lari-lari di belakangku juga. Aku merinding sumpah. Jadi gini, kayak kamu buka, tapi di belakangmu ada kamu lagi. Iya, lari-lari sama kayak gimana ya? Nih, kita di kamar lari terus kayak senyum-senyum gitu, lari-lari gitu. Sama melihat ke arah temen gue ini. Jadi kayak cewek ya dia. Cewek, temenku cewek. Inisial A lah. Inisialnya A. Iya. Terus dia lari-lari, terus tolong tutup please. Dia nangis di dalam, udah tenang. Jangan nangis, nanti kalau kamu nangis tambah panik semua, acara bubar aku gitu. Udah pokoknya tenang. Makanya dia iya, dia akhirnya ditenangin sama teman-temannya kan, dipeluk gitu akhirnya. Dia diem. Aku kan nggak mau keluar kan. Apanya? Keluar kamar makanya. Mau keluar. Iya. Nah, pas tak tutup kamar tuh, tak lihat emang kayak ada bekas orang jalan di situ. Ada jejak kaki. Tapi kaki loh. Oh, kaki telanjang ya kaki. Lah di situ kan tanah kan masih tadi. Keluar kamar tanah gitu kan. Nah di situ emang ada kayak jejak kaki. Nah itu mulai berarti bener yang dia lihat tuh bener. Tapi kenapa wujudnya aku lagi? Tapi kamu sendirian pas itu? Sendiri. Jadi semua panitia kan
ada di pendopo tuh. Iya, kita semua. Terus ada yang di kamar atas, terus ada yang ke UKS. Iya, bagi 3 itu. Jadi aku di situ kayak aduh, apa salahku ya? Kuat enggak ya? Maksudnya ini acara lanjut enggak ya? Kayaknya juga kalau pulang waktu itu juga kan enggak mungkin bisa kan, enggak mungkin bisa. Jadi akhirnya ya udahlah lanjut aja, aku tahan dulu. Nah, setelah itu kita ada acara api unggun malam ya, terus aku nyuruh sama ketua panitianya bilang gini aja deh, buat biar tenang, terus biar suasananya kondusif, panitia suruh masuk semua aja. Cuma ada beberapa panitia yang standby di situ 7 atau 8. Aku sama salah satunya ini nih, kameramen kita nih, soundman kita. Jadi di situ dia jaga sama aku. Kayak ya kalau misalnya ada apa-apa kita bisa langsung laporan ke ini yang jaga gitu. Alhamdulillahnya pas api unggun itu kan api unggun jam 3:30 lah, pokoknya mau menuju subuh. Aku nggak ikut situ itu. Nggak kan kamu tidur. Iya. Aku izin ke belakang tapi kok nyaman. Jadi kasur ini bawa jalan. Iya. Nah, terus juga akhirnya aku udah berdiskusi tuh di situ kayak ini juga kalau kebanyakan nggak bagus juga loh. Iya. Kayak jadi acara api unggunnya ini kayak kurang intimnya. Jadi di situ kan kita ngobrol antara peserta sama ada beberapa panitia yang dari luar tuh yang jadi istilahnya tamu yang buat speech gitulah ya, dia dan mereka ngasih speech gitu buat teman-teman peserta kita waktu itu. Nah, alhamdulillah pas api unggun ini udah mulai tenang. Aku paling seneng tuh pas waktu ada azan subuh. Aku mulai tenang di situ. Aku udah mulai cahaya udah mulai datang. Kayak alhamdulillah akhirnya selesai. Terus aku minta izin ke temanku ini yang ketua. Aku tidur dulu ya gitu. Kayak aku perasaan enggak enak banget. Badanku capek banget. Kasih aku waktu 2-3 jam buat tidur kayak gitu. Kayaknya dia oke Ram, tidur aja, nanti jam 8 aku bangunin. Nah, setelah jam 8 itu kan kita bangun, acara kecil-kecilan, kita pulang. Kayaknya balik ke kampus, selesai di situ. Jadi yang aku dapat emang jangan sekali-sekali kurang ajar di tempat orang. Iya. Walaupun kita udah senjaga itu. Bukan orang sih, maksudnya di tempat ya orang yang kayak belum kita kenal. Kalau kita bertamu juga nggak boleh kurang ajar, benar. Kita tamu cukup gitaran dong ngarepe wong kan emosi kan. Enggak orang patut gitu loh. Patut lah. Jadi ya mulai di situ kayak udahlah, sepatutnya aja lah. Secukupnya aja, seperlunya dia aja. berarti ya. Secukupnya. Nah, gitu. Selesai sudah perjalanan kita di Makrab 2019 ya. Nah, pelajaran yang aku dapat sih apa ya? Dengerin lah apa kata orang aja. Aku nyeselnya di situ sih yang pas kita lagi main gitar, kita diingetin sama penjaga itu. Kita bodo amatin aja ya. Ya, enggak penting ini gitu ya. Setan apa? Ternyata masuk dan ke cewek dan membuat kepanikan massal. Men itu aku nggak tahu kalau sampai si peserta bangun kacau sih pasti acara kacau, panik semua. Bar. Terus kita main bola aja gitu kan. Di mana? Nggak lucu. Belum. Nah ini Makrab kelar nih. 2018 sudah kita ceritain. Mana sih menurutmu cerita yang paling serem? Hati sama sebenarnya antara mungkin kalau si yang orang ini aku lihat mungkin alhamdulillahnya dia nggak lihat ke aku loh. Kalau mungkin dia lihat ke aku beda cerita kali. Iya sih, beda cerita. Kalau dia nampain sosoknya ke aku mungkin beda cerita. Menampilkan sosok muka sih yang jagat biru itu ya. Iya, yang paling aku takut tuh alhamdulillah kalau misal dia mukanya bagus. Kalau pas dia lihat ke aku mukanya burik. Kalau aku ya apa ya? Ya si Ate ini emang ekstrim sih, paling ekstrim di sini. Kayak bunyinya loh. Tolong itu. Tolong banget kayak ngelobek kayak enggak ya. Iya, kayak kita kan bikin candaan ya, kita mikir siapa sih men, tolong kayak gini. Ternyata emang bukan dari kita semua. Bukan dari dunia kita juga mungkin ya. Bukan dari dunia kita ya, lebih hati-hati aja, lebih jaga sikap sini.
Oke. Sekian kali ya Dim ya. Dari Peter kali ini. Kali ini mungkin cukup sekian ya sih dari makrab ini ya. Makrab, oh iya ini udah 2 makrab. Udah dua part. Makrab kita close, case close. Jadi real story kita. Kita merasakan semua. Teman-teman kita juga ada yang ngerasain, banyak yang ngerasain, udah tahu juga apa ya, cerita ini udah lumayan kesebar di kalangan anak-anak kita, tapi beberapa aja sih, yang dekat-dekat aja sih kita ngasih tahu kalau apa berbagi pengalaman. Sebenarnya makrab tuh se-ekstrim ini loh. Iya. Ada senangnya tapi banyak ekstrimnya. Ya, jadi gitulah. Hati-hati aja ya teman-teman kalau buat yang ada kegiatan di alam. Karena di sana bukan tempat kita sebenarnya. Jaga sikap di tempat yang belum kita biasa sih. Nah, makasih banget buat teman-teman yang udah nonton sampai full, udah menyimak semua pembicaraan kita. Sorry nih kalau udah salah-salah kata, kita juga masih meraba-raba ya di sini ya, masih baru ya. Aku nggak salah aku. Antagonis gitu. Oke, makrab selesai kita bahas. 2 part kita udah bahas. Season ini mungkin ada beberapa episode. Ditunggu aja. Setiap malam Jumat, setiap minggu ada Peter. Jadi jangan lupa subscribe dan juga like, komen, share juga ke teman-teman mahasiswa mungkin ya yang relate sama. Iya, soalnya yang cita kita tuh emang waktu itu kita masih sampai sekarang sih, emang kita tuh mahasiswa. Merasakan relate iya relate sama ada cerita ini. Pengalaman yang mirip-mirip. Iya, mirip. Mungkin juga kalau ada teman-teman yang punya cerita yang sama kayak kita, yang ada cerita yang serem, cerita yang ekstrim, yang soal goib-goib ini bisa diceritain ke kita. Nanti kita datengin ke sini, kita ngobrol bareng, kita bahas itu. Kita buka semua. Apa ceritanya? Maksudnya iya. Sarung ya, mau sholat kan dibuka udah selesai, sarungnya dilepas gitu. Dibuka. Oke, thank you banget. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dimas pamit, Rama pamit. see you in the next episode.